Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam video ini akan kami sampaikan informasi tentang pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Kami berempati kepada guru-guru agama yang ada di sekolah-sekolah negeri tentunya, karena orang tuanya ada dua, satu di Kemenak, satu lagi ke Kemendikbud. Jadi kami akhirnya kedua orang tua, walaupun ini kewenangannya ada di sana, kami berinisiatif untuk melakukan komunikasi. Makanya tadi perhitungan 758.000 formasi tahun 2022 itu sudah menghitung kebutuhan dari guru untuk Kementerian Agama. Jadi artinya sudah masuk. Nah, yang modul nanti kami akan tanyakan kembali Pak Sutopo, karena ini bukan kami nanti salah loh, ini bikin soalnya atau bikin modul belajarnya, karena bikin soalnya dari Kementerian gitu. Jadi nanti kami akan mengingatkan kembali. Untuk tenaga pendidikan ini kami sudah sampaikan juga, termasuk di Komisi 10 kemarin, bahwa kita akan memperjuangkan ini untuk tenaga pendidikan. Namun demikian Bapak Ibu tentunya paham bahwa ini formasi itu ada dari Kemenpan RB ya, yang akan menentukan keputusannya formasi ini. Tapi kami akan terus memperjuangkan ini. Ini sudah kami hitung berapa kebutuhan, pengajuannya nanti akan kami lakukan tentunya. Kita kaji bagaimana strateginya, tapi keputusan akhir ada di Parpenas. Terkait dengan yang sudah lulus passing grade, apakah bisa tadi yang sudah saya sampaikan, ini menegaskan apa yang Mas Menteri sudah sampaikan, perjuangan kita Pak Sutopo dan Bapak Ibu semua, nggak perlu lagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade untuk ikut ujian lagi. Jadi gimana langsung ketika ada formasi itu bisa ditempatkan. Nah, tadi Pak Sutopo mengajukan usulan kalau bisa daftar di Pemda lain. Saya rasa ini memungkinkan, Pak. Ini kan namanya optimalisasi ya, Pak. Jadi optimalisasi jika Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade, mungkin di Pemdanya itu tidak formasinya sudah habis, tapi bisa di sekitarnya yang mungkin bisa menampung Bapak Ibu. Ini proses optimalisasi yang sebenarnya bagian dari regulasi yang ada saat ini. Sesudah tahap 3 selesai, kita akan adakan optimalisasi. Jadi ini sudah ada dalam regulasi Pak Sutopo. Terkait dengan keringanan passing grade, ini yang tadi saya sampaikan, tentunya kami memahami ini seperti masukan-masukan yang ada sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi ini ya, saya menggambarkan gini, kalau passing grade itu adalah kemampuan minimum untuk mengajarkan sebuah mata pelajaran pada level guru pemula, itu sudah 50 lah ya. Lalu kemudian kita turunkan, mungkin kalau yang di atas 50 tahun udah 100% ya Pak, kalau di ya. Jadi itu kami berempati dengan masa kerja nggak bisa kami hitung, oke, kalau 50 tahun ke atas rasanya pasti sudah lama mengajarnya gitu ya. Tapi yang kemudian passing grade yang ada sebelumnya, afirmasi yang ada, itu bisa menurunkan dari passing grade yang tadi. Jadi misalnya dari 50, kalau afirmasinya 10% jadi 40, tambah afirmasi 10% lagi 30. Kalau terus diturunkan Pak jadi 20 dan jadi 10. Jadi untuk menjadi guru kan kita malu sendiri nanti. Masa mau mengajar anak kita nanti nilai passing grade-nya 10 atau 20, padahal yang passing grade awalnya itu sudah kemampuannya minimum sekali dari level guru pemula. Jadi itu mohon dimaklumi. Tapi kami akan mencari mekanisme tadi ya, yang tadi sudah disampaikan, apakah memudahkan ya masa kerja dan lain sebagainya. Itu catatan-catatan yang akan terus kita lakukan. Pak Sutopo, untuk kesejahteraan guru honorer yang belum ikut ASN P3K, ini juknis bos fleksibel, saya sebenarnya agak bingung ya, karena sebenarnya dalam kondisi surat edaran menteri juga dari Persesjen ya, yang tentang keadaan darurat saat ini, bahwa penggunaan dana BOS kita masih dalam kondisi darurat Bapak Ibu. Penggunaan dana BOS itu fleksibel, bahkan di atas 50% pun untuk bayar guru itu nggak apa-apa. Jadi 60% atau lebih itu boleh untuk dilakukan, kepala sekolahnya mengalokasikan untuk pembayaran guru honorer. Jadi sehingga dana BOS ini sekarang dengan lebih fleksibel. Kalau sebelum Mas Menteri kan itu 15% ya Pak. Jadi itu sangat terbayang keterbatasannya. Mas Menteri kemudian melakukan penyesuaian, bisa melobi dan akhirnya jadi 50%, dan tapi ketika pandemi itu jadi sangat fleksibel. Jadi sebenarnya keleluasaan itu
sudah ada payung hukumnya, tapi mungkin nanti saya coba tanyakan Pak Sutopo terkait ini. Seharusnya payung regulasinya sudah cukup untuk kepala sekolah melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisinya, karena juga kondisi daerah itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita melakukan juknis yang sangat detail, tapi tidak relevan untuk satu daerah, relevan di daerah lain. Jadi misalnya di daerah yang satu butuh kuota, di daerah lain dia udah di daerahnya nggak ada COVID, nggak ada masalah. Kenapa harus dialokasikan buat kuota? Kan jadinya nggak terpakai bantuan buat kuota. Mungkin bisa dia bisa gunakan alokasi itu buat yang lain. Kalau daerah perkotaan mungkin butuh internetnya lumayan gitu, bisa untuk kuota dan lain sebagainya. Saya pernah beberapa kali kunjungan ke ayo dong bantu buatkan teman-temannya yang masih belum lulus passing grade, terutama ayo bantu belajarnya, kita saling mengingatkan, kita saling berbagi. Dan tadi kalau Pak Sutopo ada request, saya pun juga ada request Pak Sutopo. Request saya buat Bapak Ibu guru semua, ayo kita sama-sama semuanya, orientasi utama kita berjuang bersama-sama untuk murid-murid kita. Ini yang jadi filosofi dari kemerdekaan Merdeka Belajar itu, Bapak Ibu, filosofinya adalah kita betul-betul berpihak pada murid. Jadi ketika saya ditanya tujuan Merdeka Belajar ada 3, yaitu adalah murid, dan murid. Fokus utama kepada murid, dan kita semua orang-orang dewasanya adalah untuk melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya. Yang diamanahkan kepada kita harus terus belajar dan berbagi, berkolaborasi. Nggak bisa ada cara lain untuk bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan murid-murid kita, melayani mereka. Kita nggak bisa berhenti untuk terus belajar. Kalau sekarang kita belajar untuk bagaimana bisa lulus dalam seleksi SNP 3K, mudah-mudahan semangat belajarnya, virus belajarnya ini bisa terus mengembangkan menjadi sebuah budaya bagi semua Bapak Ibu guru, sehingga kita tetap fresh, kita ide-idenya tetap baru, dan saya sangat senang sekali kekompakan yang timbul dari proses seleksi ini, tapi juga terus kita kompak untuk berjuang demi anak-anak kita, dan kita belajarnya jangan pelit-pelit. Kalau udah bisa bagi sama yang lain, jangan untuk sendiri-sendiri. Itulah sebenarnya filosofi dari guru penggerak. Ayo dong bantu buatkan teman-temannya yang masih belum lulus passing grade, terutama ayo bantu belajarnya, kita saling mengingatkan, kita saling berbagi. Dan tadi kalau Pak Sutopo ada request, saya pun juga ada request Pak Sutopo. Request saya buat Bapak Ibu guru semua, ayo kita sama-sama semuanya, orientasi utama kita berjuang bersama-sama untuk murid-murid kita. Ini yang jadi filosofi dari kemerdekaan Merdeka Belajar itu, Bapak Ibu, filosofinya adalah kita betul-betul berpihak pada murid.